Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Usitia. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pertumbuhan hewan, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita pelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Nah, anak-anak bisa diperhatikan buku paketnya halaman 77, subtema 4 yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, mari kita baca bersama-sama perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Cara tumbuhan berkembang biak yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Misalkan jambu. Jambu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Biji jambu yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon jambu yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang pisang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Seperti yang tertera di gambar ini adalah tunas dari pisang, tumbuhan pisang beserta tunasnya. Nah, selain dengan biji dan tunas, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Apa itu umbi? Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung dan berada di dalam tanah. Contohnya kentang, bawang merah, dan singkong. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Singkong berkembang biak dengan umbi akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora tumbuh pada tempat yang lembab. Selanjutnya, karya seni mozaik. Salah satu teknik membuat karya seni adalah teknik mozaik. Mozaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Bahan dipotong-potong menjadi ukuran kecil terlebih dahulu. Ada 2 jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Contoh bahan alam yaitu biji-bijian, kulit buah, bunga, batang, dan daun. Ini adalah merupakan karya seni mozaik dari pecahan keramik. Contoh bahan alam lainnya yaitu batu kerikil.
cangkang telur, dan kulit kerang. Contoh bahan buatan yaitu kertas, kaca, keramik, marmer, dan kain perca. Selanjutnya, kita mengenai pembagian bilangan. Pembagian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Perhatikan contoh berikut. Ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Penyelesaiannya, banyak bunga di setiap vas sama dengan 12 dibagi 2. 12 dibagi 2. Langkah yang dilakukan, ambil 2 bunga dan letakkan 1 tangkai di setiap vas. 12 bunga ini kita ambil 2 dan diletakkan 1 tangkai di sini dan juga di sini. Lakukan berulang sampai bunga habis, sehingga diperoleh 12 dikurangi 2, dikurangi 2 lagi, dikurangi 2, dikurangi 2, sampai hasilnya 0. 12 dikurangi 2, 10. 10 dikurangi 2, 8. 8 dikurangi 2, 6. 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 2, 2. Dan 2 dikurangi 2, habis. Jadi ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis, sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak bunga di setiap vas, ada 6 batang. Kita lanjutkan. Jika banyaknya bilangan yang dibagi cukup besar, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan cara bersusun seperti berikut. 64 dibagi 4. Penyelesaiannya kita buat garis seperti ini atau yang disebut dengan porokapit biasanya. Nah, itu pembaginya kita letakkan di sini dan yang di sini angka yang dibagi. Langkah yang pertama, 6 kita bagi 2 dulu, 1 angka dulu. Puluhannya dulu, itu 6 dibagi 4. Jadi 1. 6 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikali 4 hasilnya 4. Kita letakkan di bawah angka 6. Jika sudah, kita tarik garis, kasih tanda pengurangan, lalu kita kurangkan. 6 dikurangi 4, sisa 2 di sini. Karena 2 dibagi 4 tidak bisa, di sini masih ada angka 4, kita turunkan ke sini hingga menjadi 24. 24 kita bagi 4 hasilnya adalah 6. Lalu kita kalikan 6 dikali 4 hasilnya 24, kita tuliskan di sini. Lalu kita kasih garis tanda kurang. 24 dikurangi 24 0. Jadi 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. Itu jika bilangan yang dibagi cukup besar. Soal cerita tentang pembagian bilangan. Contoh, ibu membeli 72 jeruk. Ibu akan menempatkannya ke dalam 6 piring sama banyak. Berapa banyak jeruk di setiap piring? Penyelesaiannya, kalimat matematikanya adalah 72 dibagi 6 sama dengan titik-titik.
Pembagian tersebut dapat diselesaikan dengan cara berikut. Seperti tadi, kita buat garisnya dulu, lalu kita masukkan angkanya, 72-nya di dalam dan 6-nya di luar. Kita bagi satu angka dulu, 7 dibagi 6. Yang mendekati adalah angka 1, karena 1 dikali 6 hasilnya 6. Dan mohon maaf, ini harusnya angka 6 ini lurus sejajar dengan angka 7 ya. Dan anak buat sejajar di sini. Jadi sejajar 6 ini bergeser ke sini. Lalu kita kasih garis tanda kurang. 7 dikurangi 6 hasilnya 1. 1 dibagi 6 tidak bisa karena terlalu besar. Dan kita lihat di sini satuannya masih ada angka 2, kita turunkan menjadi 12. 12 kita bagi 6 hasilnya adalah 2. Lalu kita kalikan 2 dikali 6 hasilnya 12. Nah, 12 dikurangi 12 0. Inilah hasilnya. Jadi banyak jeruk di setiap piring ada 12 biji. Itu soal cerita tentang pembagian bilangan. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya adalah kacang hijau, mangga, dan padi. Daur hidup tumbuhan tersebut dimulai saat biji ditanam. Jika biji ditanam, akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Akhirnya tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Dalam buah tersebut terdapat biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Adalah proses pertumbuhan dari kacang hijau, dari biji bertumbuh tunas, kecambah, tumbuh akhirnya menjadi tumbuhan dewasa. Selanjutnya, kerjasama sebagai wujud sikap persatuan dalam keberagaman. Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dan saling menghargai perbedaan. Kita juga harus menghargai dan menghormati perbedaan teman-teman kita. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Kenapa? Karena manusia membutuhkan bantuan orang lain. Nah, untuk mencapai tujuannya, manusia perlu melakukan kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan. Beberapa contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Melakukan permainan kelompok, misalkan gobak sodor, balap bakia, atau lompat bambu. 2. Merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman. 3. Melakukan kegiatan menanam pohon. Itu merupakan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya melakukan kerjasama, yaitu memperkuat persahabatan antar teman, membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Nah, di sini merupakan kerjasama dalam melakukan permainan, contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Selanjutnya, bunga nasional Indonesia. Indonesia memiliki beberapa jenis bunga yang dijadikan bunga nasional Indonesia. Bunga nasional Indonesia merupakan bunga asli Indonesia yang melambangkan kepribadian bangsa Indonesia. Bunga melati putih merupakan salah satu bunga nasional Indonesia yang dikenal dengan sebutan puspa bangsa. Ada jenis bunga lain yang termasuk bunga nasional Indonesia,
yaitu bunga anggrek dan bunga anggrek bulan dan bunga Padma raksasa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldii dikenal dengan sebutan puspa langka. Nah, berikut adalah gambar dari bunga melati, bunga anggrek bulan, dan bunga Padma raksasa. Nah, di sini Us akan memberikan salah satu contoh ciri-ciri setiap bunga. Dan di sini Us memilih contoh dari ciri-ciri bunga Padma raksasa atau bunga Rafflesia arnoldii yang dikenal dengan sebutan puspa langka. Ciri-cirinya: 1. Merupakan salah satu tumbuhan parasit yang tidak berakar. 2. Tidak berdaun. 3. Tidak berbatang. 4. Hanya kelopak bunganya saja yang berukuran jumbo atau sangat besar. Karena ciri-ciri bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldii yang dikenal dengan sebutan puspa langka. Selanjutnya, teknik potong, lipat, dan sambung. Untuk membuat karya seni ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan bahan menjadi satu. Karya seni mozaik menggunakan teknik potong karena terbuat dari bahan yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Selanjutnya, potongan-potongan tersebut ditempelkan. Alat potong yang dapat digunakan yaitu pisau, gunting, cutter, atau memotong dengan tangan. Teknik memotong antara lain menggunting, mengiris, membelah, atau merobek. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sekian dan terima kasih. Sebelum Us akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk tugas hari ini, tugas tema bisa diperhatikan. Dan Us akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.